Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pembelajaran IPA semester 4 kelas A, program studi pendidikan guru sekolah dasar ingin mensimulasikan pembelajaran dengan model discovery learning pada materi ciri-ciri khusus pada tumbuhan yang meliputi tumbuhan pemakan serangga, eceng gondok, teratai, dan kaktus yang diajarkan pada kelas 6 semester 1. Untuk itu mari kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi yang saya akan bahas, yaitu kantung semar. Apakah adik-adik atau teman-teman mengetahui kantung semar itu apa? Nah, biasanya kantung semar itu disebut dengan genus nepenthes atau tanaman atau tumbuhan yang memakan serangga. Adapun bagian-bagian kantung semar dibagi menjadi 3, yaitu kantung atas, kantung bawah, dan kantung roset. Nah, ini saya tunjukkan beberapa gambarnya, yaitu kantung atas, kantung bawah, dan kantung roset. Kantung atas disebut dengan kantung dewasa, kantung bawah disebut dengan kantung muda, dan kantung roset ini menyerupai daun yang memiliki sulur ke belakang. Adapun kegunaan kantung dewasa itu untuk menangkap serangga agar jatuh ke dalam kantung tersebut. Kalau kantung bawah itu tergeletak pada tanah, gunanya untuk membantu semut untuk memanjat mulut kantung agar masuk ke dalam kantung tersebut. Di dalam kantung ini terdapat enzim atau cairan agar serangga-serangga tersebut dapat masuk ke dalam kantung tersebut ini. Adapun kebanyakan spesies tumbuh di tempat dengan kelembaban tinggi dan dengan cahaya tingkat menengah hingga tinggi. Sudah tidak asing lagi tumbuhan kaktus yang ada di lingkungan kita. Nah, tumbuhan kaktus itu sebenarnya adalah tumbuhan yang biasa hidup di daerah yang kering. Makanya kita sering melihat tumbuhan kaktus yang ada di film-film ataupun film kartun ada di daerah gurun pasir. Nah, mungkin sebagian individu berpikir bahwa bagaimana mungkin tumbuhan dapat hidup di daerah yang kering yang langka akan air. Akan tetapi, tumbuhan kaktus memiliki kemampuan untuk bertahan hidup menyesuaikan dengan tempat lingkungannya. Karena memiliki kemampuan bertahan hidup, banyak orang menjadikan tanaman tersebut sebagai hiasan rumah. Perlu kita ketahui bahwa tumbuhan kaktus dapat hidup di berbagai negara. Tumbuhan ini juga bisa disebut sebagai tumbuhan sukulen. Apa itu sukulen? Sukulen yaitu tumbuhan yang dapat menyimpan air di dalam tubuhnya. Nah, sudah sering kita jumpai kan bahwa tumbuhan kaktus memiliki batang yang besar. Karena sudah dijelaskan dalam ilmu biologi bahwa tumbuhan kaktus memiliki batang yang besar, itu berfungsi untuk menampung persediaan air. Untuk bagian-bagian tumbuhan kaktus ini terdiri dari pertama akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, yang kelima buah. Nah, untuk melihat ciri-ciri apa saja yang dimiliki oleh tumbuhan kaktus ini, kita harus mengamati tumbuhan tersebut. Tumbuhan kaktus memiliki akar yang panjang, daun yang berduri, batang kaktus berlapis lilin, batang yang tersusun atas jaringan spons, memiliki pori pada batang, dan habitat kaktus di iklim tropis. Nah, kita bahas ciri-ciri yang pertama. Memiliki akar yang sangat panjang, itu berguna untuk mencari sumber air yang ada di dalam tanah, sama seperti akar-akar tumbuhan pada umumnya. Ciri yang kedua, yaitu terletak pada daunnya. Nah, daun tumbuhan kaktus ini memiliki peran sebagai alat pernapasan. Nah, tumbuhan kaktus ini memiliki duri-duri yang terletak pada daunnya yang memiliki fungsi sebagai penghambat proses penguapan yang berlebih. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga yaitu terletak pada batangnya. Batang kaktus memiliki volume yang besar, berguna untuk menyimpan persediaan air. Nah, batang yang tebal ini berlapis lilin. Sedangkan lapisan lilin ini berfungsi untuk meminimalisir penguapan yang terjadi pada tumbuhan kaktus tersebut. Yang keempat, memiliki jaringan spons. Nah, jaringan spons ini terdapat dalam batang tumbuhan kaktus.
yang berfungsi untuk menyerap dan menahan air yang ada dalam tubuh kaktus. Maka dari itu, jika musim kemarau tiba, batang kaktus akan mengkerut karena berkurangnya pasokan air yang didapat. Ciri yang kelima yaitu memiliki pori-pori yang ada pada batangnya. Nah, pada saat musim hujan datang, pori-pori ini memiliki peran untuk menyerap air hujan sebagai simpanan untuk nantinya. Ciri selanjutnya yaitu habitat kaktus di iklim subtropis. Mungkin sebagian dari kita hanya mengetahui bahwa tumbuhan kaktus hanya dapat hidup di daerah padang pasir saja. Namun, kaktus ini dapat hidup di daerah yang kering, hutan yang meranggas, tanah tandus, maupun padang rumput. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman enceng gondok. Enceng gondok adalah tumbuhan yang hidup di perairan tawar, yaitu hidup di sungai. Enceng gondok tumbuhan yang mengapung di air. Lalu tangkai daunnya menggelembung dan berongga. Dan enceng gondok juga memiliki akar. Enceng gondok memiliki daun oval seperti ini. Dan permukaan daunnya ini licin. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan air mempunyai batang berongga. Batang berongga berisi udara sehingga tanaman dapat mengapung di air. Dan juga daunnya lebar dan tipis yang gunanya untuk mempercepat penguapan. Teratai merupakan tumbuhan yang hidup di air atau sebagai tanaman air. Tahukah kamu bagaimana caranya sehingga teratai dapat tumbuh di air? Apabila kamu perhatikan, bunga teratai nampak indah mengapung di atas permukaan air. Meskipun bunganya mengapung, sebenarnya akar bunga teratai berada di dasar air. Jadi, jelaslah bahwa bunga teratai tidak semata mengambang di atas air, melainkan tumbuh dari dasar air. Tangkai daun cenderung tumbuh menjalar, sehingga helai daun selalu terlihat mengapung. Teratai memiliki daun berbentuk bundar dan berukuran sangat lebar. Daun yang bundar ini berguna untuk menyerap cahaya sebanyak-banyaknya dan memudahkan penguapan air dan melakukan fotosintesis. Tangkai bunga teratai tumbuh tegak, sehingga bunga-bunga teratai dapat muncul dan menyembul keluar dari permukaan air. Teratai memiliki batang dengan ruang udara kecil di dalamnya. Rongga-rongga udara ini berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Untuk dapat hidup di air, tumbuhan teratai memiliki beberapa ciri khusus yang membantunya untuk dapat bertahan hidup, yaitu daun yang berbentuk pudar, lebar, dan tipis, serta akar yang memiliki rongga. Ciri khusus dan fungsi tumbuhan teratai. 1. Teratai memiliki daun yang bundar, lebar, dan tipis. Daun bundar, lebar, dan tipis pada tumbuhan teratai dapat membantu untuk mengambang di permukaan air. Selain itu, daun pada teratai berguna untuk menyerap sinar matahari lebih banyak, sehingga dapat membantu untuk mempercepat proses penguapan. Daun lebar teratai juga dapat berguna untuk mempercepat proses fotosintesis. Teratai memiliki akar berongga. Bunga pada tumbuhan teratai dapat menyembul ke atas karena teratai mempunyai batang yang tegak lurus. Batang pada tumbuhan teratai ini ternyata mempunyai rongga di dalamnya. Hal itu berguna untuk membawa oksigen ke akar tumbuhan. Meskipun akar tumbuhan teratai ada di atas air, namun dengan batang yang berongga, teratai tetap bisa untuk bernafas. Halo adik-adik dan teman-teman semua, mungkin itu dulu penjelasan dari kami tentang enceng gondok, teratai, kaktus, dan kantong semar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.